Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi di channel saya, yaitu di channel Sandi Alamdari. Nah, kali ini saya ingin membahas masalah pembahasan yaitu masalah mandi wajib atau sebab-sebab yang mewajibkan kita mandi. Nah, karena selama ini saya sering setelah membuat YouTube, maka ada teman-teman yang lain itu menanyakan tentang masalah wajibnya mandi wajib. Dengan sebab apa dia akan mandi wajib, syarat-syaratnya itu apa saja yang telah dikerjakannya dan sebab keluar apa, seperti keluar mani dan sebagainya. Maka yang manakah wajib mandi? Maka itu banyak sekali teman-teman kita yang menanyakan tentang masalah wajibnya mandi dengan sebab dengan sebab apa yang telah dilakukan, atau seperti tadi keluar mani atau mandi mimpi basah dan sebagainya. Nah, jadi kali ini saya ingin menjelaskan atau memberi penjelasan dengan sebab sesuatu yang mungkin sangat bermanfaat bagi teman-teman yang sering menanyakan tentang mandi wajib ini. Karena mungkin mereka itu belum tahu atau bagaimana, mungkin dia kurang paham, mungkin kurang paham dengan sebab mungkin dia kurang bertanya, mungkin paham tapi mungkin dia masih ada kena was-was gitu. Dan kali ini saya ingin menjelaskan masalah tentang mandi wajib ini dengan sebab syarat apa saja yang mewajibkan dia mandi. Semoga mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman bagi mereka yang selalu bertanya tadi, dan siapa saja yang ingin belajar juga yang ingin memahami, semoga paham tentang bahasan masalah ini. Langsung saja, yang kita baca ini adalah dalam kitab Fathul Muin Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin. Langsung saja. Wa mujibuhu arba'atun. Yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi wajib ini ada 4 hal atau ada 4 macam yang mewajibkan dia mandi, ya kan? Ahaduha, yaitu yang pertama khuruju maniyati awalan, yaitu keluarnya air mani yang masih baru ya. Yang pertama yaitu adalah keluarnya air mani. Jadi pertama kali yang mewajibkan orang itu mandi wajib maka adalah keluarnya mani. Nah, penjelasannya dari sini biar paham bagaimana sih air mani itu bagaimana, ya kan? Air mani itu bagaimana, karena nanti dia ragu ini mazi atau mani. Nah, jadi kita jelaskan ya dalam penjelasan kitab Fathul Muin ini. Langsung saja. Wa yu'rafu bi ahadi khawasihi salasi. Nah, yaitu bermula dan ketahuilah dengan dengan tanda salah satu, ada 3 macam yang tanda orang itu keluar mani. Tandanya mani itu ada 3 macam. Wa yu'rafu bi ahadi khawasihi salasi. Nah, dan ketahuilah dengan salah satu
tanda 3 macam ini, tanda orang itu mengeluarkan mani, apa tandanya mani itu keluar. Nah, kan pasti ada tandanya ya, dan mungkin ada tandanya kan. Jadi tanda-tandanya itu ada 3 yang meyakinkan bahwa itu mani, air mani. Nah, yang pertama min talajujin bi khurujihi. Nah, yang pertama adalah keluarnya itu, dan daripada yang pertama ini dia merasakan nikmat waktu keluarnya itu, atau merasa lezat, dan lezatnya itu pun tidak ada samanya ya. Mungkin masalah rasa ini tidak bisa disampaikan, tapi siapa yang merasakan itu adalah merasa. Jadi rasanya lezat itu tidak bisa tidak ada persamaannya dengan lezat waktu mengeluarkan mani itu. Jadi bila keluar mani itu rasanya adalah lezat dan tidak ada duanya lezatnya itu. Jadi pertama adalah merasa lezat. Nah, itu diyakini ya, supaya yakin itu adalah mani. Karena banyak teman-teman yang bertanya itu, mani itu bagaimana keluarnya? Ini penjelasan adalah waktu mengeluarkan mani keluar itu adalah merasa lezat, dan lezatnya pun beda dengan lezat yang lain rasanya itu. Ini lezatnya tidak ada duanya. Yang pertama adalah merasa lezat. Dan yang kedua ada tadaffuqin, atau airnya itu mencurat atau menyambur. Kalau bahasa Banjar itu mencurat, tapi kalau bahasa Indonesia itu apa? Ya tercurat, mencurat airnya kemana-mana ya. Artinya airnya itu mencurat, menembak itu bahasanya ya. Itu airnya mencurat. Kalau meleleh itu bukan, tapi dia mencurat. Itu namanya air mani. Itu 2 sudah tandanya. Yang pertama tadi merasa lezat, dan lezatnya pun tidak ada samanya. Yang kedua adalah mencurat airnya. Itu sudah 2. Aurehi ajinin rotoban, dan berbau lagi. Air mani lah berbau adonan roti, bahan roti, seperti berbau bahan adonan roti yang masih basah. Nah, itu baunya seperti itu, yang masih basah ini ya. Jadi dia yang waktu air mani masih basah itu dia berbau seperti adonan roti, baunya itu. Nah, dan itu 3 ya sudah ya. Nah, yang kedua, yang pertama adalah merasa lezat, yang kedua airnya mencurat, dan yang ketiga baunya seperti bau roti, adonan roti, baunya itu ya. Nah, dan apabila dia kering, wabayadi baidin jafan, dan apabila dia kering maka baunya seperti adalah putih telur. Nah, baunya bila kering itu seperti bau putih telur. Itu tandanya. Jadi tanda-tanda orang yang tanda mani itu ya, yang orang keluar mani itu tandanya ada ya. Pertama tadi yang nyata kan dengan sawat. Lalu yang pertama tandanya betul-betul itu mani adalah yang pertama keluarnya merasa lezat, yang tidak ada duanya lezatnya. Nah, yang kedua, yang pertama tadi merasa lezat, yang keluarnya merasa lezat, yang kedua airnya mencurat. Nah, yang ketiga baunya waktu basah itu seperti bahan adonan roti ya, adonan roti, dan yang apabila dia kering maka seperti bau putih telur. Nah, itu jadi buat teman-teman yang sering bertanya masalah bagaimana air mani itu tandanya ya. Yang pertama keluarnya dengan merasa lezat yang tidak ada duanya, dan yang kedua airnya mencurat itu mencret gitu ya. Yang ketiga berbau adonan roti yang masih basah, dan apabila kering maka baunya seperti putih telur. Nah, terus ya, semoga paham buat teman-teman sering bertanya, semoga paham ya. Jadi tandanya itu ada ya. Terus ya, fa inna qidats hajihi khawasu fala busa. Nah, apakah apabila apabila tidak ada hadihi khawasu, apabila tidak ada tanda-tanda yang 3 macam ini, air mani ini, maka fala busa, maka tidaklah dia mandi wajib. Jadi tidak mandi wajib. Kalau teman-teman tidak merasakan tadi yang seperti tanda-tandanya itu, maka dia tidak usah mandi wajib ya kan. Fa in faqidat
hadihil khawasu fala ghusla. Nah, yaitu apabila naqidat tidak ada hadihi yang tanda ini, nah tanda yang khawasu, tanda yang 3 macam tadi tuh, ya kan, maka fala ghusla, maka tidak usahlah mandi wajib. Nah, tapi di sini kita ada ya, mungkin ada merasa bingung, ya kan. Naam, lau syak fi syai'in, dan apabila orang ini merasa ragu-ragu, lau syakka fi syai'in, dan apabila dia merasakan ragu-ragu pada sesuatunya ini, dia merasa ragu, ya kan. Aminiun amaniyun wa au majiyun, apakah ini jenis mani, apakah ini mani atau maji, karena dia bingung, ya kan, bingung dari orang ini was-was ya. Tukhayyaro walau bitasyahi. Nah ini ya, walaupun ini merasa bingung, dia kan bingung, ini mani atau maji, ya kan. Orang dengan ragu-ragu dengan tadi, yaitu penyakit syak atau ragu-ragu, dia ragu-ragu ini merasakan ini mani atau maji. Nah, walau tukhayyaro walau bitasyahi. Nah, walaupun ia ini mengeluarkan dengan merasa syahwat juga, dia dengan syahwat keluarnya, tapi dia ragu apakah ini mani apakah maji. Nah, ya kan, ini dia ragu saja. Yang 3 macam tadi itu mungkin tidak ada di baginya yang dia merasakan, tapi dia merasakan karena tadi ada keluar cairan, dia merasa waktu dia mungkinnya macam-macam lah, mungkin dia lagi menghayal atau segalanya lah, atau dia bangun tidur ada merasa itu bercak di celana dalamnya, atau dia lagi hayal ya, jadi dia keluar sedikit dengan syahwat juga kan, keluar setitik tak banyak, lalu dia ragu apakah ini mani apakah ini maji katanya. Nah, biarpun dengan syahwat ya kan, tapi maka dia bisa memilih fa in syaa, dan apabila syaa dia menganggap ja'alahum maniya wa tasala, apa dia menganggap itu adalah mani, maka dia wajib mandi. Dia meyakini kalau tadi itu mani katanya, yang tadi sedikit ini kan dengan keadaan meragu, ya kan, dia ragu-ragu apakah ini mani atau maji. Nah, maka bila dia meyakini itu mani, yang keluar tadi yang sedikit tadi dia meyakini mani, maka boleh dia kan boleh memilih tukhayyaro, ya kan, tukhayyaro, dia bisa memilih mandi atau tidak. Nah, tapi dia meyakini itu adalah mani yang sedikit itu, maka dia wajib mandi. Atau au majian wa gusluhu watawat doa. Nah, apabila dia meyakini itu adalah maji saja, maka cukup dibasuh saja dan terus dia berwudu untuk beribadah. Jadi ada ini mungkin problem ya, masalah yang sering dialami mungkin karena pembahasan kita patungin karena ini bila dia merasa ragu apakah ini katanya mani atau dia pakai syahwat, tapi tadi keluarnya lebih sedikit di celana dalamnya, jadi dia ragu apakah ini katanya mani atau maji, maka bisa memilih. Apabila dia meyakini itu mani, maka wajib dia mandi. Tapi kalau dia meyakini itu adalah maji, maka cukup dicuci dan cukup berwudu saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat teman-teman semoga bisa memahami atau mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman buat teman-teman yang sering sekali bertanya kepada saya mungkin masalah ini ya, masalah dia ragu apakah dia wajib mandi apakah tidak. Ustaz katanya begini-gini, saya lagi jadi ini penjelasannya. Tadi kan yang pertama ada 3 macam, jadi tantangannya tanda mani, dan yang apabila ragu, bila ada keraguan yang tadi dengan syahwat tapi sedikit mungkin ya dia keluar tadi itu, maka ini menganggap itu mani atau maji, maka bila dia meyakini itu mani maka wajib mandi. Nah, apabila dia meyakini itu cuma maji, maka dia cukup
dibasuhnya saja dan berwudu untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, ini ada pembahasan tentang tambahan ya untuk masalah orang yang sudah berkeluarga. Nah, yang sudah berkeluarga biarpun tidak keluar air mani ya, tetapi dia sudah melakukan hubungan badan, cuma yang yang masuk cuma helm atau kepalanya ya, helm di parjinya perempuan itu cuma kepalanya yang masuk helmnya, maka dia pun tidak keluar mani maka wajib mandi. Nah, itu pembahasannya ya, tambahannya untuk yang sudah berkeluarga. Jadi apabila dia tadi sudah berhubungan suami istri, setelah dia masukkan parjinya penisnya ke dalam parjinya dan cuma masuk kepalanya, helmnya ya masuk kepala, helmnya masuk deh, maka belum sempat keluar mani, itu pun sudah wajib mandi. Biarpun tidak keluar mani tetap wajib mandi karena helmnya sudah masuk. Ini pembahasannya untuk suami istri. Dan yang bagi teman-teman juga ada pertanyaan kemarin, suami istri berhubungan dan lalu ada haid datang, karena haid itu kan tidak ada, mungkin kita tidak tahu ya waktunya kapan datang dan kapan dia berhenti ya kan, tapi setelah dia berhubungan suami istri maka waktu itu selesai berhubungan maka dia langsung mengalami men atau haid. Nah, maka pertanyaannya kemarin apakah wajib mandi atau tidak. Nah, jadi jawabannya adalah tidak usah mandi, karena dia masih dalam keadaan berhadas. Nanti setelah hadasnya berhenti maka dia mandinya cukup 1 kali dan 2 niat kalau bisa ya. Pertama dia mandi menghilangkan hadas besar yaitu mandi wajib, mandi junub, dan kedua adalah membersihkan mandi haid. Tapi digabung niatnya gitu ya, atau sekali pun bisa, tapi bagusnya 2 ya. Sengaja aku niat mandi wajib karena Allah Ta'ala, sengaja aku niat mandi junub kan karena Allah Ta'ala, dan sengaja aku niat mandi menghilangkan hadas karena hadas besar. Pertama kan sengaja aku mandi menghilangkan hadas besar karena junub Allah Ta'ala, dan sengaja aku mandi juga menghilangkan sengaja aku mandi haid atau nifas gitu ya. Nah, mungkin niatkan cuma dalam hati, tahu saja ya kan, karena bahasa Arabnya mungkin ada yang kurang paham. Jadi niat itu dalam hati ya tempatnya ya, jadi bisa digabung niatnya. Sengaja aku mandi wajib karena junub, dan sengaja aku mandi haid karena Allah Ta'ala. Nah, itu cukup sudah. Nah, itu sengaja aku menghilangkan hadas besar, sengaja aku mandi menghilangkan hadas besar dari hadas besarnya junub dan haid karena Allah Ta'ala. Nah, itu mungkin cukup misalnya. Ya, baik teman-teman, mungkin sampai sini aja pembahasannya. Mungkin di lain waktu nanti kita akan membahas masalah-masalah yang lain, dari tergantung teman-teman nanti bertanya. Mungkin ya banyak, mungkin ada kita nanti kita bacakan ya. Nah, buat teman-teman semoga bisa paham dan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pembahasan ini. Mudah-mudahan semua diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu agama daripada ilmu agama yang bermanfaat ya untuk dunia dan akhirat. Semoga kita diberikan kesehatan zahir dan batin, dan semoga kita diberikan panjang umur dan diselamatkan dunia akhirat, dan semoga kita semua diberikan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW di hari kematiannya nanti. Buat teman-teman semuanya mungkin sampai sini saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dan jika ada yang kurang pas di hati atau kesalahan tentang membaca kitab, tolong dikoreksinya. Oke, buat baik teman-teman semuanya, sampai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.